Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sukmo Lelono. Video kali ini saya akan kembali menceritakan kisah kiriman dari Mas Hari yang berasal dari Gresik. Ini adalah cerita kedua dari Mas Hari yang saya bawakan dari pengalaman beliau saat melakukan pendakian. Pendakian kali ini merupakan pendakian Mas Hari yang ke-13 semasa dia kuliah, dan kali ini dia menuju ke puncak Mahameru ya. Mahameru atau sering kita kenal dengan nama Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang juga masuk dalam jajaran Seven Summit Indonesia. Pendakian Gunung Semeru mungkin punya ribuan kisah di situ, dan salah satunya kisah yang dialami Hari pada tahun 2008 silam bersama 3 rekannya, yaitu Indri, Sari, dan Akbar. Buat teman-teman yang menonton video sebelumnya tentang pendakian Gunung Lemongan, Akbar memang juga ada di cerita itu, karena Hari bilang Akbar adalah satu-satunya teman yang paling sering menemaninya saat melakukan pendakian. Dan sebelum kisah ini saya mulai, siapkan dulu kopinya, duduk yang nyaman, pakai headset kalau ada, dan jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Februari 2008, Hari bersama 3 temannya, Indri, Sari, dan Akbar, berangkat dari Gresik menuju ke arah Pasar Tumpang. Mereka memang hanya membawa peralatan saja saat itu, dan untuk logistik mereka berencana untuk membeli di Pasar Tumpang. Sesampainya mereka di Pasar Tumpang, mereka pun mulai belanja-belanja untuk memenuhi kebutuhan mereka selama pendakian. Tidak ada yang aneh saat itu. Cuma pada saat itu Sari mengaku kalau saat dia belanja tadi, semua belanjaannya ini tiba-tiba saja dibayarkan oleh seorang wanita yang tidak dia kenal. Jadi saat Sari belanja dan mau membayar, tiba-tiba tangan Sari ini dipegang oleh seorang wanita yang menurut Sari ini orangnya cantik sekali, tinggi semampai, dan tangannya ini terasa halus sekali saat memegang Sari. Di situ wanita itu bilang ke Sari, mau naik Nduk, kayak gitu. Saat itu karena Sarinya ini agak kaget, akhirnya menjawab dengan sedikit terbata-bata gitu, oh iya mbak, kayak gitu. Dan tiba-tiba wanita itu bilang ke Sari, udah, biar keperluanmu saya yang bayarkan, kamu hati-hati aja naiknya ya, salam buat teman-teman kamu di sana, kayak gitu.
Pada saat itu Sari sebenarnya mau langsung menolak karena nggak enak hati ya. Sari merasa kok ini orang nggak kenal nggak apa kok baik banget. Tapi belum sempat Sari menolak, wanita ini tahu-tahu udah melangkah pergi dan udah jauh saat Sari melihatnya. Sari pun keluar dengan perasaan yang masih agak keheranan saat itu. Dia batin kayak gitu, wanita tadi itu siapa ya, kok manggil aku Nduk, padahal kayaknya sih umurannya nggak beda jauh sama aku kayak gitu. Setelah mereka semua sudah selesai berbelanja logistik, mereka akhirnya berkumpul di depan pasar tumpang ya. Dan setelah berkumpul ini mereka melanjutkan perjalanan menuju ke desa Ranupane. Dan di situ Sari memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dia alami di pasar tadi karena dia juga nggak enak sama teman-temannya kayak gitu. Siang hari sekitar jam 2 siang lah, sampailah mereka di base camp Ranupane. Dan mereka pun ya seperti biasa mengurus perizinan dan lain-lain di situ. Di situ juga diputuskan bahwa pendakian kali ini Akbar lah yang menjadi leader di depan. Kemudian disusul Indri dan Sari dan sebagai sweeper Hari ya. Mereka pun berdoa sebelum perjalanan dan selesai berdoa mereka akhirnya memulai perjalanan menuju ke pos 1 ya. Pada saat itu, saat mulai berjalan, Sari ini sebenarnya sempat menoleh ke belakang sebentar. Dan pada saat Sari menoleh di situ, Sari ini kaget ya, karena di gapura selamat datang yang baru saja dia lewati sama teman-temannya ini ada sosok wanita cantik yang dia tadi temui di pasar tumpang. Dan wanita ini seperti sedang tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Sari saat itu. Di situ nggak tahu kenapa Sari ini ngerasa merinding yang luar biasa ya. Jadi bahkan sampai Sari ini katanya ini sampai bergidik gitu. Nah, Hari yang saat itu berjalan di belakang Sari ini akhirnya tanya ke Sari, mau ada apa Sar? Sari saat itu cuma geleng-geleng kepala dan terus berjalan mengikuti teman-temannya yang ada di depan. Mereka akhirnya terus berjalan dan akhirnya sampailah mereka di warung pertama ya. Di situ Sari izin sebentar ke teman-temannya untuk membeli beberapa keperluan yang tadi dia sempat lupa. Selesai membeli, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan mulai melewati jalan setapak yang melipir ya. Jadi melipir bukit kayak gitu. Di situ sebenarnya mereka berjalan dengan suasana yang menyenangkan dan mereka juga sempat bercanda-canda kayak gitu, saling goda kayak gitu. Bahkan mereka ini, kata Hari, mereka ini sempat untuk nyanyi-nyanyi bersama sambil jalan ini. Sampai tiba-tiba Indri mengeluh kalau lututnya tiba-tiba sakit sekali saat itu. Akhirnya Sari mencoba untuk memijat kaki Indri pelan-pelan sambil di sekitar lututnya ini diolesi semacam salep pereda nyeri ya. Saat itu
Sari tanya ke Indri, kenapa Indri? Kok tiba-tiba sakit kayak gini kamu? Indri pun menjawab kalau sebenarnya sejak base camp tadi dia merasa kalau tasnya ini kok berat sekali ya, dan dia coba untuk ibaratnya ini nguat-nguatin lah jalan tanpa bilang ke teman-temannya. Di situ Hari menegur Indri dan bilang, tolong ya In, kalau ada apa-apa yang menyangkut fisik, misal capek apa gimana, kamu bilang, jangan ditutup-tutupi, karena kita ini satu tim, harus menjaga satu sama lain ya. Pada saat itu Hari ini iseng-iseng coba untuk mengangkat kerilnya Indri ini, tasnya Indri ini. Tapi anehnya Hari merasa kalau keril Indri ini sebenarnya gak terlalu berat. Malah saat itu Hari mikir dalam hati kalau kayaknya justru bawaan Indri ini yang paling ringan. Tapi kenapa baru jalan bentar kok sudah merasa keberatan kayak gitu. Disitulah Hari ini curiga kalau Indri ini ketempelan atau ada makhluk yang mungkin mengikutinya. Tapi saat itu Hari tidak mau bilang ke teman-temannya biar temannya ini nggak panik ya. Hari kemudian mengambil air minumnya di dalam tas dan diam-diam Hari ini membacakan beberapa bacaan yang memang sudah dia pelajari dulu semasa di pesantren. Setelah selesai baca-baca ini, Hari meniup pelan-pelan air minumnya dan menyuruh Indri untuk minum air itu. Setelah Indri merasa enakan, mereka pun akhirnya lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 1. Dan di situ sebenarnya Matahari ini nggak pernah lepas dari Indri karena dia masih khawatir dengan keadaan Indri. Mereka terus berjalan saat itu dan ternyata Indri sudah baik-baik aja, seperti kayaknya sih nggak ngerasa berat lagi. Di situ agak lega perasaan Hari dan mereka pun kembali bisa melanjutkan perjalanan. Sekitar setengah 4 sore sampailah mereka di pos 1 yang areanya ini sebenarnya datar ya, dan di dekat situ ada warung yang kebetulan memang masih buka. Mereka memutuskan untuk istirahat dulu sebentar sambil membeli makanan-makanan ringan di warung itu. Sekali lagi saat di situ Hari coba melirik ke arah Indri dan akhirnya di situ dia bisa yakin saat itu kalau Indri ini udah baik-baik aja ya. Sekitar 15 menit mereka istirahat, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 karena waktu sudah mulai sore saat itu. Mereka mikir kalau mereka harus bisa sampai pos 3 sebelum maghrib dan akhirnya mereka mempercepat jalannya menuju ke pos 2. Mereka akhirnya jalan terus menuju ke pos 2 dan sampailah mereka saat itu di Watu Rejeng yang menandakan pos 2 ini sudah tidak terlalu jauh ya. Tapi pada saat mereka melewati Watu Rejeng ini, entah kenapa suasana ini berubah. Jadi berubahnya ini sekejap ya, tiba-tiba itu suhunya ini kok jadi dingin sekali gitu. Entah kenapa gitu. Sampai-sampai mereka ini harus memakai jaket tambahan saat itu. Saking dinginnya di situ.
Mereka akhirnya terus berjalan dan sampailah mereka di pos 2, yang ternyata di pos 2 ini juga ada warung di situ. Tapi pada saat itu warungnya ini ternyata tutup, dan mereka kemudian coba untuk melihat jam tangan mereka, ternyata sudah hampir jam 5 sore. Nah, di situ mereka sebenarnya bimbang, ini mau lanjut apa nunggu maghrib aja gitu. Tapi setelah berembuk sebentar, mereka memutuskan untuk lanjut aja ke pos 3 dengan mempercepat jalannya agar sebelum maghrib mereka sudah bisa sampai di pos 3. Akhirnya mereka ini jalan lagi menuju ke pos 3, dan ternyata ada yang ditutupi hari dari teman-temannya, karena pada saat mereka tadi melewati Watu Rejeng, sejak saat itu Hari merasa kalau di belakang dia ini seperti ada yang mengikuti, atau gimana ya, kalau kata Hari ini seperti ada suara langkah yang ada di belakangnya ini. Tapi Hari sama sekali tidak berani untuk menoleh ke belakang, dan saat dia sampai di pos 2 pun Hari terus melihat ke arah depan atau ke arah jalur pendakian, karena dia masih ngerasa kalau yang mengikuti mereka ini seperti ikut berhenti di belakangnya gitu. Mereka akhirnya jalan terus ke arah pos 3, dan singkat cerita setelah sekitar setengah 6 sore sampailah mereka di pos 3 dan memutuskan untuk istirahat agak lama sambil menunggu waktu maghrib ya. Mereka pun istirahat dan makan makanan ringan di situ. Sempat juga saat itu mereka membuat kopi. Di situ Hari masih merasakan kalau makhluk yang mengikuti mereka ini masih ada di sekitar mereka, tapi Hari nggak ngomong ke teman-temannya karena nggak mau kalau teman-temannya ini ketakutan ya. Nah, setelah selesai ngopi dan makan-makan gitu, sekitar jam 6 lebih, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah pos 4 ya. Dan di sini jalur ternyata mulai menanjak. Akhirnya mereka ini lanjut lagi berjalan ke arah pos 4 ya. Di situ sebenarnya masih normal aja untuk teman-teman yang lain, tapi Hari juga masih ngerasa ada yang mengikuti. Dan di tengah-tengah perjalanan menuju pos 4 ini, Sari tiba-tiba terpeleset, dan Hari yang ada di belakangnya ini mencoba untuk nahan Sari saat itu. Tapi pada saat nahan Sari ini, Hari tanpa sengaja menoleh ke belakang, dan di situ dia baru melihat sosok yang dari tadi mengikuti mereka. Jadi sosoknya ini menurut Hari sosok wanita dengan kemben seperti orang Jawa Kraton lah kayak gitu, dengan rambut yang terurai panjang, matanya ini merah menyala, dan menurut Hari ini terlihat sangat menakutkan ya. Di situ karena saking kagetnya, Hari ini tiba-tiba pingsan saat itu. Akbar, Indri, dan Sari yang saat itu melihat Hari tiba-tiba pingsan akhirnya panik, dan mereka berusaha untuk menyadarkan Hari, sementara Akbar ini terus bertanya-tanya gitu, "Har, kamu ini kenapa kok tiba-tiba pingsan? Kalau capek mbok ya bilang, Har," kayak gitu. Mereka semua
belum mengetahui apa yang dialami Hari sejak melewati Watu Rejeng tadi. Agak lama saat itu Hari pingsan, dan saat dia sadar, dia tanya ke teman-temannya, "Kita di mana sekarang?" Akbar menjawab saat itu, "Ya, kita masih di tengah-tengah jalur pendakian ke pos 4 gitu. Kamu kenapa tadi tiba-tiba pingsan, Har?" Mendengar jawaban Akbar ini, Hari pun seketika ingat dengan kejadian sebelumnya di situ. Hari tiba-tiba panik dan bilang ke teman-temannya, udah, aku udah nggak apa-apa, ayo lanjut sekarang deh. Kita harus sampai cepet ke Ranu Kumbolo, aku gak mau tahu, ayo kita jalan cepet sekarang gitu. Akhirnya teman-temannya pun menurut apa yang dikatakan oleh Hari, walau sedikit heran ya, Hari ini kok kenapa sih sebenarnya gitu. Tapi Akbar saat itu paham gitu, dan dia minta Indri sama Sari buat cepet-cepet aja gitu loh jalan tanpa banyak tanya gitu. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Ranu Kumbolo dengan formasi baru. Kali ini Hari di depan dan Akbar di belakang. Mereka jalan terus saat itu, dan setelah sampai di pos 4, ternyata mereka terus berjalan tanpa istirahat. Di situ Indri, Sari, dan Akbar seperti hampir kewalahan karena Hari ini jalannya cepet banget, seperti orang yang lagi dikejar sesuatu kayak gitu loh. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam sampailah mereka di Ranu Kumbolo. Saat itu kebetulan ada beberapa rombongan yang memang lagi ngecamp di sana, dan Hari dan teman-temannya akhirnya mendirikan tenda sementara, dan yang cewek menyiapkan masakan untuk makan malam. Selesai masak-masak, akhirnya mereka pun makan-makan, dan sempat juga mereka ini ibaratnya tegur sapa dengan rombongan yang lain yang memang juga lagi ngecamp di situ ya. Setelah selesai makan malam, mereka pun ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol ringan lah gitu. Di situ Akbar kembali tanya ke Hari ya, "Bro, kan kamu tadi itu kenapa kok tiba-tiba pingsan? Kamu capek apa gimana sih? Kok gak bilang gitu loh?" Disitulah Hari baru bercerita kalau semenjak melewati Watu Rejeng, dia merasa seperti sedang diikuti, dan saat pingsan tadi dia melihat sosok wanita yang menakutkan ya, matanya merah menyala seperti kayaknya seperti mau menerkam Hari. Dan ternyata di situ juga ada cerita lain yang terbuka gitu. Jadi Indri ini bilang kalau semenjak pos 2, di sepanjang jalan sampai ke Ranu Kumbolo ini, dia mendengar suara-suara seperti keramaian yang bentar-bentar suaranya ini jauh, lalu tiba-tiba seperti dekat sekali, lalu tiba-tiba jauh lagi kayak gitu. Dan Sari pun mengalami hal aneh juga, karena sepanjang perjalanan Sari samar-samar mencium bau bunga seperti bunga melati. Dan hanya Akbar saja yang tidak mengalami gangguan apapun di situ. Nah, setelah semua cerita, mereka ini akhirnya sempat diem-deman karena nggak tahu harus gimana ya.
Lalu Hari tiba-tiba bilang, udah teman-teman, lebih baik kita berdoa aja. Ya kita minta maaf lah kalau kita ada salah selama mendaki gunung ini, dan ya kita minta agar besok bisa berjalan normal lagi. Mereka pun berdoa saat itu, dan selesai berdoa mereka memutuskan untuk tidur karena mereka cukup kelelahan saat itu. Nah, pada saat tidur ini, Hari tiba-tiba terbangun karena dia merasa seperti ada hembusan angin yang masuk ke tendanya. Kemudian dia coba melihat jam, ternyata saat itu jam tangan Hari ini mati ya. Kemudian dia menoleh ke arah pintu tenda. Ternyata pintu tenda ini sudah terbuka dan kelihatan kalau di luar ini sudah terang ya. Hari saat itu berpikir mungkin ini dia kesiangan ya. Jadi dia ini buru-buru keluar dari sleeping bag, kemudian keluar tenda untuk tujuannya ini mau cuci muka. Nah, pada saat Hari keluar ini, Hari kaget sekali karena ternyata di depan tenda dia ini sudah berganti seperti lautan lepas yang sangat luas ya. Hari sempat kebingungan saat itu, loh, kok ada laut di sini? Dia menoleh ke kanan ke kiri, seakan Ranukumbolo ini lenyap berganti dengan lautan lepas. Dia masuk lagi ke tenda, ternyata teman-temannya ini udah nggak ada. Akhirnya Hari ini benar-benar kebingungan saat itu, nggak tahu mau gimana ini. Dia keluar lagi dan teriak-teriak memanggil teman-temannya. Tapi saat itu nggak ada satupun yang menjawab ya. Sampai akhirnya samar-samar Hari melihat ada sosok wanita dan laki-laki di tengah-tengah lautan itu, yang mereka ini seperti berdiri mengambang di atas air dengan pakaian layaknya keraton atau kerajaan Jawa pada masa dahulu ya. Dan yang membuat Hari ini semakin panik, ternyata di tengah-tengah sosok laki-laki dan wanita ini ada Sari yang seperti melambaikan tangan ke Hari dan kayak mau ngucapin selamat tinggal kayak gitu lah. Hari di situ teriak-teriak memanggil Sari gitu. Tapi mereka justru berbalik badan dan mulai berjalan menjauh. Hari di situ panik sekali dan dia tanpa pikir panjang dia melepas jaket dan celananya dan langsung melompat ke arah lautan itu dan berenang. Maunya ini dia berenang mengejar Sari kayak gitu. Dia terus berenang mengejar Sari, tapi Sari justru makin jauh bersama dua orang itu. Di situ tiba-tiba Hari ini terbangun dari tidurnya dengan badan yang basah semua, penuh dengan keringat ya. Dia baru menyadari kalau ternyata dia ini mimpi saat itu. Dia coba untuk melihat jam tangannya, ternyata saat itu masih jam 3 pagi. Dan di situ Hari ini
seperti lemas badannya, nggak tahu kenapa ya. Dia terus beristighfar saat itu dan juga sekaligus bersyukur karena ternyata itu tadi cuma mimpi. Hari saat itu coba menoleh ke arah teman-temannya, ternyata mereka ini masih tidur. Di situ sebenarnya Hari cukup lega ya sesaat ya. Tapi entah kenapa kok seperti ada yang janggal gitu. Dia pun menoleh lagi ke arah teman-temannya ini dan baru menyadari kalau ternyata Sari sudah nggak ada di situ. Di situ seketika Hari ini seperti ketakutan dan dia langsung buru-buru keluar tenda dan menoleh ke kanan kiri. Ternyata di luar masih sepi dan gelap. Hari panik dan buru-buru masuk lagi ke tenda untuk mengambil senter ya. Dan setelah mengambil senter ini, dia keluar lagi dan coba untuk berkeliling mencari Sari ya. Hari saat itu masih berharap semoga Sari ini cuma buang air lah, atau kalaupun keluar ya jangan jauh-jauh lah. Pada saat senter Hari ini mengarah ke Ranukumbolo, di situ Hari kaget sekali karena dia melihat Sari berjalan ke arah danau dengan setengah badan Sari ini sudah terendam dalam air. Di situ Hari pun lari ke arah Sari sambil teriak-teriak dia, Sar. Tapi Sari ini seperti kayak nggak mendengar teriakan dari Hari. Jadi Hari ini makin panik dan berusaha menggapai Sari walau agak susah payah karena di air ya. Dan setelah Hari ini berhasil memegang pundak Sari ini seperti tiba-tiba tersadar dan menoleh ke arah Hari. Di situ Sari kaget dan tanya ke Hari, loh, Har, ngapain kita di sini? Ini dingin banget. Sari di situ mulai menggigil kedinginan saat itu. Hari hanya bilang ke Sari, udah Sar, kita keluar dulu dari air, cepetan gitu. Mereka pun keluar dari air pelan-pelan, dan saat mereka keluar ini Akbar dan Indri terbangun karena teriakan Hari tadi. Akhirnya mereka keluar tenda dan keheranan melihat Hari dan Sari yang sudah basah kuyup berjalan dari arah danau. Dan beberapa rombongan lain pun juga ada yang bangun saat itu, dan mereka ini seperti sudah sama-sama mengerti dan berusaha menyalakan api unggun karena melihat keadaan Hari dan Sari yang menggigil kedinginan. Singkat cerita, Hari dan Sari pun selesai berganti pakaian dan mulai menghangatkan diri di api unggun. Pada saat itu mereka ini dikelilingi oleh rombongan-rombongan lain yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kok bisa sampai kayak gitu. Tapi Hari di situ hanya menjawab, pagi ini kita harus segera turun, aku nggak bisa ngomong apa-apa, intinya kita turun aja dulu. Di situ Akbar, Indri, dan pendaki-pendaki lain yang menemani mereka ini seperti memaklumi dan menawarkan untuk turun bareng karena kebetulan juga ada 2 rombongan yang mau turun pagi itu. Dan singkat cerita, pagi itu mereka turun bersama 2 rombongan lain dan bisa sampai bawah tanpa gangguan apapun.
Tapi di situ entah kenapa masih ada yang mengganjal di hati Hari ini. Hari merasa masih ada hal yang belum terjawab dari apa yang dia dan Sari alami. Dan pada saat Hari di bawah, Hari sebenarnya sudah menceritakan semua yang dia alami pada teman-temannya dan rombongan yang menemani mereka. Tapi entah kenapa dia masih belum juga lega perasaannya. Dan akhirnya pada hari itu, Hari menyuruh teman-temannya untuk pulang duluan dengan beralasan dia mau ke rumah Pak D-nya dulu, ada perlu. Padahal Hari berniat untuk kembali mendaki ke atas demi mencari apa yang masih mengganjal di pikirannya ini. Hari juga bingung saat itu kenapa tiba-tiba tekadnya untuk kembali naik ini begitu kuat sampai-sampai seperti nggak terbendung lah. Akbar, Indri, dan Sari pun akhirnya pulang, dan di situ Hari meminta Akbar sebelum pulang untuk benar-benar menjaga Sari selama perjalanan pulang. Mereka pun bertiga pulang sementara Hari masih tertekun di area base camp dengan batin yang bertanya-tanya gitu loh. Hari saat itu memutuskan untuk menginap dulu di area base camp dan memutuskan kembali naik esok pagi. Dan karena ini terlalu panjang, perjalanan kedua Hari ini akan saya sambung di video berikutnya yang saya upload secara bersamaan dengan video ini ya. Karena saya pribadi kurang suka video yang berpartat kayak gitu, karena itu saya upload bareng agar bisa didengar langsung kelanjutannya.